Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare berhasil mempertahankan status WTP untuk kelima kalinya. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Makanya tetap bersama saya, Jawahar Manikam. Dan saya Usutun Nasana, berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, KPU Kota Parepare melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare dalam membahas pembentukan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Parepare mendatang. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare akan membentuk Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Parepare saat melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare pada Selasa, 11 Mei 2021 siang. Dalam hal ini, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengapresiasi atas kehadiran KPU Parepare dan mendukung penuh penyelenggaraan program Kelurahan Peduli Pemilu ini. Wali Kota berharap partisipasi pemilih dalam pemilu dapat meningkat sehingga berdampak positif terhadap legitimasi dari calon terpilih. Program Kelurahan Peduli Pemilu ini sendiri nantinya akan berjalan di satu kelurahan di Kota Parepare, dan yang terpilih menjadi kelurahan percontohan Peduli Pemilu ini adalah Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Ketua KPU Parepare Hasrudin Husain usai melakukan audiensi dengan Wali Kota Parepare mengatakan, tujuan utama dari Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah untuk dijadikan sampel yang nantinya menjadikan harapan KPU agar menjadikan pemilu dan pemilihan lebih baik ke depannya. Selain itu, dari program ini nantinya masyarakat diajari mengenai pendidikan demokrasi dan politik serta pendidikan pemilu dan pemilihan, sehingga diharapkan dapat menghilangkan isu-isu hoaks serta money politik yang saat ini masih menjadi momok saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Hari ini kami melaksanakan audiensi dengan Wali Kota dan Pak Wali kaitannya dengan rencana pembentukan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Parepare. Jadi KPU Parepare menyampaikan dan memaparkan seperti apa desain kegiatan Kelurahan Pemilu dan Pemilihan dimaksud, dan alhamdulillah pemerintah kota sangat merespon dan memberikan support dalam pelaksanaan pembentukan kegiatan yang dimaksud. Tujuannya dari kegiatan kampung mana sendiri itu, pemilihan itu gimana? Jadi pembentukan Kelurahan Pemilu dan Pemilihan, ya, Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan ini merupakan satu sampel kelurahan yang menjadi harapan KPU mampu menjadi representasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilu dan pemilihan yang lebih baik ke depan. Dengan itu apa yang diharapkan dari masyarakat sehingga KPU akan melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi pendidikan pemilu dan pemilihan. Jadi targetnya bagaimana bisa meminimalisir namanya isu-isu hoaks, termasuk mengantisipasi atau meminimalisir namanya money politik yang selama ini selalu menjadi momok baik pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di Kota Parepare. Tapi kalau untuk Parepare sendiri cuma satu kelurahan atau satu kelurahan? Berarti ya. Satu daerah satu sampel. Sementara ini satu sampel dulu. Siap. Ya. Oke, siap. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. BPOM bersama Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perdagangan melakukan sidak ke sejumlah swalayan dan menemukan makanan beku berupa daging yang tidak memiliki merek dagang. Selain sidak yang dilakukan ke pasar-pasar tradisional, pemerintah Kota Parepare bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kota Makassar melakukan pengawasan ke swalayan atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Parepare. Sidak ini dilakukan ke sejumlah pusat perbelanjaan termasuk ke toko penjualan makanan beku. Di sini, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kota Makassar menemukan makanan beku berupa daging yang tak bermerek dijual oleh pemilik toko. Usai diberikan peringatan oleh BPOM, sementara pemilik toko dihimbau untuk tidak menjual makanan tak berlabel tersebut. Di lokasi yang lain, BPOM bersama instansi terkait yakni dari Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare juga melakukan pengawasan di salah satu swalayan di Kota Parepare. Di sini petugas juga menemukan bahan makanan yang tidak sesuai dengan label yang tertera.
sehingga diminta kepada pemilik swalayan untuk mengembalikan bahan makanan tersebut ke produsen dan menjualnya ke konsumen. Selain pengawasan makanan, gudang dari swalayan sebagai tempat menyimpan bahan makanan juga tidak luput dari pengawasan yang dilakukan BB POM Makassar. Itu masih ada pangan olahan yang tanpa label, ya tanpa label. Jadi tindak lanjutnya itu dengan diturunkan dari pajangan ya, itu jangan dijual sebelum diberi label. Diberi label sesuai dengan labelnya ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang di sini yang di toko CU ini yang pertama yang penyimpanan barangnya ya. Penyimpanan barang di gudang itu masih belum sesuai dengan kriteria penyimpanan makanan yang baik ya. Itu makanannya tidak dilengkapi dengan palet ya, langsung persentuhan dengan lantai. Nah itu. Kemudian juga masih ada ditemukan bahan tambahan pangan yang menggunakan nomor izin edar TIRT. Nah, bahan tambahan pangan itu harus MD, tidak boleh lagi TIRT. Nah, itu tindak lanjutnya kita setur ke distributornya atau ke produsennya. Nah, seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pengurus KNPI periode 2021-2024 melakukan audiensi bersama Wali Kota Parepare. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare memberikan arahan dan apresiasi kepada KNPI. Pengurus KNPI Parepare periode 2021-2024 melakukan audiens bersama Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di ruang kerja Wali Kota pada Senin 10 Mei 2021. Audiens ini dipimpin langsung Ketua KNPI terpilih Muhammad Ramdan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya saat menerima para pengurus KNPI tersebut menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap pengurus yang terpilih dari hasil musda yang berjalan tertib dan aman. Wali Kota 2 periode ini juga merasa bangga KNPI hasil musda yang membawa paradigma yang lebih maju menjadikan laboratorium pemuda terbarukan. Yaitu menjadikan laboratorium pemuda terbarukan karena konsep itu tadi, sumber daya manusia terbarukan. Jadi memang harus ada proses kajian, ada proses pendekatan edukasi untuk melahirkan, membuktikan bahwa Parepare ini adalah laboratorium untuk melahirkan pemuda-pemuda yang terbarukan dengan pendekatan kekinian dan pada akhirnya memajukan kota Parepare. Sementara itu, Ketua KNPI terpilih Muhammad Ramdan mengatakan visi misi yang diusungnya menjadikan KNPI sebagai laboratorium SDM pemuda terbarukan yang merupakan inspirasi dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHM. Dr. Haji Taufan Pawe SHMH ini saya sampaikan karena satu ketika saya menyimak pidato beliau yang memperkenalkan istilah sumber daya manusia terbarukan. Dan ternyata kami menggali referensi, ternyata ini pertama kali diperkenalkan juga oleh Bapak B.J. Habibie. Jadi itu yang menjadikan saya untuk mengusung visi bahwa KNPI ini harus ikut mendukung salah satu program pemerintah yang banyak diperkenalkan oleh Bapak Wali Kota bahwa Kota Parepare ini menjadi kota B.J. Habibie. Bagi kami sebagai pemuda, ya, berkeyakinan bahwa memang sumber daya yang bisa dioptimalkan di Kota Parepare ini adalah salah satunya sumber daya manusia yang senantiasa mendorong inovasi dan kreativitas. Untuk itu kami sangat bersemangat atas nama Pemuda Parepare untuk mendorong pembangunan daerah khususnya di bidang sumber daya manusia khususnya kepemudaan.
Selain memperkenalkan satu persatu jajarannya, Muhammad Ramdan juga menyampaikan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh dan memimpin Barisan Pemuda Parepare dengan menegaskan peran dan posisi KNPI sebagai mitra pemerintah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Selain mudik online untuk mencegah penyebaran virus corona, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Parepare kini telah memberlakukan layanan kunjungan online bagi keluarga warga binaan, sehingga meniadakan kunjungan secara langsung dan membatasi interaksi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kota Parepare menyediakan layanan kunjungan online untuk keluarga warga binaan dan layanan tersebut tetap diberlakukan sampai saat ini. Hal itu dilakukan lantaran kunjungan secara langsung bagi warga binaan ditiadakan sementara guna mencegah penyebaran virus corona. Layanan kunjungan online diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan, di mana warga binaan yang ingin menggunakan layanan ini terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pada petugas layanan guna menghindari kerumunan. Selama pandemi ini memang ditiadakan besukan, namun yang dikasih kebijakan warga binaan adalah menggunakan secara virtual untuk video call dengan keluarganya. Awalnya 3, tapi namun karena dipakai juga sidang secara virtual juga, sehingga sekarang ini kita siapkan 2 laptop. Ada memang jadwalnya, kecuali jam-jam istirahat itu. Kalau anak-anak istirahat ya semua istirahat di kamar, tapi untuk pada waktu jadwal yang sudah disiapkan, sudah ditentukan, itu sudah bisa video call dengan keluarga. Ya tetap tidak ada karena mengingat kita menghindari pandemi. Masing-masing dia minta keluarganya dengan nomor-nomor yang dia bisa hubungi lewat video call, tapi lewat nomor keluarganya yang di luar, jangan menggunakan HP Android keluarganya. Layanan kunjungan online ini sangat memudahkan akses komunikasi untuk warga binaan dengan keluarga tanpa harus kontak langsung. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota memantau kesiapan Satuan Perangkat Kerja Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota. Jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH memberikan arahan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Parepare yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota pada Senin 10 Mei 2021. Dalam arahannya, Wali Kota 2 periode ini mengecek satu demi satu SKPD untuk memastikan kesiapan Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Rapat koordinasi yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini ingin memastikan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah merasa aman dan nyaman. Masyarakat terlayani dengan baik dari segala aspek, mulai dari kebersihan tempat ibadah, ketersediaan air bersih dan kenyamanan dalam beribadah. Sedangkan untuk aman adalah aman dari penularan COVID-19 dengan memastikan penegakan protokol kesehatan. Untuk itu, Wali Kota berharap peran camat dan para lurah dapat berperan aktif dan memahami pelayanan publik. Ada beberapa situasi dan keadaan yang berkaitan regulasi yang bersifat linier. Yang namanya linier dari pusat sampai ke bawah harus dijalankan dan diimplementasikan. Yaitu berkaitan penanganan COVID atau pandemi COVID-19. Saya sengaja datangkan Ibu Camat, saya sengaja datangkan lurah-lurahnya agar memahami gaya-gaya model pelayanan publik dari seorang raja, dari lurah, sekarang beda.
beda sekali. Ketangguhan seorang lurah sekarang diukur dari kemampuan melayani masyarakat, meredam dan meminimalisir kondisi-kondisi wilayahnya dari segala aspek. Dari segala aspek. Bukan hanya aspek kriminalitas, tapi aspek pergerakan upaya seorang lurah untuk mengembangkan upaya-upaya penegakan protokol kesehatan sedapat mungkin bisa berbanding lurus dengan upaya pemulihan ekonomi. Ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Parepare tetap siaga bila terjadi kerusakan lampu penerangan. Bahkan saat ini PJU telah melakukan pembenahan di sejumlah titik dan rumah ibadah jelang Hari Raya Idul Fitri. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare telah melakukan pembenahan lampu penerangan tempat ibadah. Dalam hal ini masjid dan jalur yang dilalui masyarakat ke masjid. Tidak sampai di situ, selama bulan Ramadan, PJU terus melakukan pemantauan terhadap semua masjid guna bergerak cepat apabila terjadi masalah penerangan jalan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah melalui UPTD PJU dalam menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat selama melaksanakan ibadah khususnya di malam hari. Burhanuddin mengungkapkan menjelang Hari Raya Idul Fitri pihaknya selalu standby apabila terjadi gangguan, terutama yang bersifat insidental, satu di antaranya apabila terjadi gangguan pada jaringan. Jadi di bulan Ramadan ini yang pertama itu sebelum masuk Ramadan kita sudah giat untuk penerangan pada tempat rumah ibadah, dalam hal ini masjid-masjid termasuk jalur ke masjid. Itu kita sudah benahi semua. Selama bulan Ramadan itu terus kita pantau. Semua masjid-masjid kita pantau, jangan sampai ada gangguan penerangan jalan itu harus kita prioritaskan dengan jalurnya, dengan jalur ke arah masjid. Dan untuk sekarang ini mendekati Lebaran, kita sudah bicarakan dengan teknisi bahwa PJU itu pada dasarnya itu standby, artinya setiap saat kita siap, terutama yang sifatnya gangguan yang incidental, yang bukan lampunya mati tapi mungkin saja jaringannya rusak, putus, panelnya gangguan. Itu kita utamakan karena masalah-masalah seperti ini mengakibatkan banyak lampu yang mengalami gangguan. Kalau yang dilaporkan biasa masyarakat hanya satu titik, tapi kalau kejadian seperti ini mengakibatkan puluhan sampai ratusan lampu yang bermasalah, sehingga ini harus prioritas dan tidak bisa kita tunda. Hari Lebaran pun kalau kejadian seperti ini kita tetap turun bekerja. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare berhasil mempertahankan status wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan periode 2020. WTP kelima kalinya ini merupakan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Kota Parepare di bawah pemerintahan Dr. HM Taufan PWS HMH Haji Pangerang Rahim kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2020. Lantaran masih dalam situasi wabah pandemi COVID-19, penyerahan LHP LKPD 2020 oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dilakukan secara virtual kepada 4 kabupaten kota, yakni Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini, para pimpinan kepala daerah bersama Ketua DPRD setempat menandatangani berita acara serah terima LHP dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan secara virtual untuk Kota Parepare dilakukan oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatinati Poesos. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan pula pada kesempatan ini bahwa setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kondisi yang kami maksudkan tadi. Hal ini dikemukakan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN itu atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu pada hari ini kita telah sampai pada penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD kita. Kami kepala daerah, ketua DPRD telah bersinergi menyelamatkan uang rakyat dalam bentuk kemampuan menyajikan dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Itu adalah bentuk nyata kerja-kerja profesional dari kita semua, dan tentunya kita harus mengakui pula bahwa kerja-kerja dari profesional, secara profesional dari tim audit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menganalisis semua komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kerja-kerja profesional ini saya yakin bahwa hasilnya atau output dari kerja-kerja audit profesional itu tentunya menggambarkan pertanggungjawaban dana-dana masyarakat, dana-dana publik yang telah dikelola sebagaimana mestinya. Seperti inilah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Penerimaan opini wajar tanpa pengecualian untuk Kota Parepare adalah untuk yang kelima kalinya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.